Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu 7 Februari tahun 2021 adalah hari Minggu biasa kelima. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Ayub pasal 7 ayat 1-4 dilanjutkan dengan ayat 6-7. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya, demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas, mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 9 ayat 16-19, dilanjutkan dengan ayat 22-23. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sesungguhnya aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 1 ayat 29-39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam.
Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah banyak berbuat baik dan banyak berdoa. Pada masa modern ini, orang tidak lagi mengerti arti suatu penderitaan. Setiap orang mau hidup bahagia, lepas dari kelaparan, kemiskinan, sakit dan menderita. Bila diminta untuk berkorban, tentu saja orang menerapkan banyak perhitungan. Orang lebih berpusat pada kebahagiaan diri terlebih dahulu, barulah memperhitungkan orang lain. Kali ini Ayub mengoreksi cara pandang demikian. Bagi Ayub, ada makna khusus di balik semua penderitaan itu. Bagi Ayub, hanya iman yang bisa mengantar orang melihat makna baru itu. Ayub mengingatkan teman-temannya bahwa selama berada di dunia, manusia akan tetap bergumul. Seperti seorang budak yang merindukan naungan, seperti orang upahan yang menanti-nantikan upahnya, demikian aku diberi bulan-bulan yang sia-sia, yang kepadaku ditentukan malam-malam yang penuh kesusahan. Namun Ayub percaya Allah tetap ada bersama dengannya dalam suka dan duka. Saudara terkasih, bagi Paulus, dalam sengsara pun pewartaan Injil tidak bisa ditinggalkan. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Paulus bersikap demikian karena percaya akan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang dalam situasi apapun. Dalam dan bersama Tuhan, manusia itu selamat. Memang sering Allah mengetahui penderitaan kita. Namun Allah mau melihat seberapa jauh kita tetap percaya dan tetap setia kepadanya. Kebaikan Tuhan tampak dalam bacaan Injil pada hari ini. Di tengah kesibukannya, Yesus menyempatkan diri melayani orang sakit. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita sakit, termasuk ibu mertua Simon, dan mengusir banyak setan. Inilah pribadi Yesus yang memiliki semangat kasih. Satu hal menarik yang ditampilkan Yesus ialah
keteladanannya dalam membangun hidup doa dengan Bapanya. Walaupun sibuk memberitakan kebenaran firman dan melayani orang, ia tidak lupa berdoa secara pribadi dengan Bapanya. Hendaklah kita belajar setia kepada Tuhan dalam situasi apapun. Penderitaan jangan menjadi alasan untuk menjauh dari Allah. Banyaklah berbuat baik dan tetaplah tekun berdoa. Semoga demikian. Amin.